Wanita itu menyamar sebagai pelayan, diam-diam memasukkan obat ke dalam cangkir kopi lalu menyajikannya kepada pelanggan yang ditunjuk. Pada saat itu pelanggan tidak tahu bahwa malapetaka akan menunggunya. Melihat pria itu membawa kopi beracun ke toko perhiasan, wanita itu segera melepas wig di kepalanya lalu ia pergi ke toko perhiasan dan berpura-pura memakai riasan. Tapi sebenarnya sedang mengawasi pemilik toko perhiasan yang sedang membagikan kopi beracun kepada para karyawannya. Melihat saatnya hampir tiba, wanita itu menggunakan isyarat untuk memberitahu rekan satu timnya di seberang jalan. Dan rekan satu timnya segera mengerti apa yang dimaksudnya dan langsung meminta kaki tangannya yang lain untuk meletakkan bom waktu yang disamarkan sebagai amplop ke dalam tong sampah. Dengan suara ledakan keras, 3 perampok bersenjata dengan cepat memanfaatkan kekacauan itu dan menyerbu ke dalam toko perhiasan itu. Melihat karyawan yang ada di dalam telah tersungkur karena kopi beracun, mereka pun mengeluarkan linggis dan mendobrak paksa pintu toko perhiasan tersebut. Tapi saat mereka baru saja mengenakan topeng dan bersiap merampok, mereka tiba-tiba menyadari bahwa salah satu karyawan belum minum kopinya. Agar berhasil merampok toko perhiasan tersebut, mereka tidak berencana membunuh wanita itu untuk membungkamnya, tapi malah membawa tongkat listrik. Namun ketika karyawan itu menjawab, pria itu menjatuhkannya ke tanah dengan tongkat listrik. Namun saat ia melihat ke atas, tiba-tiba ia mendapati ada kamera yang tengah menatapnya. Maka pria itu memerintahkan komplotannya untuk mengosongkan toko perhiasan itu secepat mungkin. Sementara ia pergi untuk mencari penyimpanan video pengawasan, karena jika polisi menemukan video itu, ia pasti akan berakhir di penjara selama hidupnya. Sialnya, saat pria itu menemukan penyimpanan pengawasan, ia tiba-tiba mendapati bahwa penyimpanan itu terkunci, yang sontak membuatnya geram dan bertekad untuk menghancurkannya. Namun saat ia melihat komplotannya hendak mengambil semua emas, perak, dan perhiasan, pria itu menjadi panik sebab sudah puluhan kali ia memukul pintu namun kunci pintu tidak mau terbuka. Pada saat ini petugas polisi dan mobil polisi yang datang untuk memberikan dukungan melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sangat kritis ini, dengan kata-kata baik dari kaki tangannya, pria itu akhirnya menyerah untuk memecahkan kunci. Setelah mereka membagi-bagi emas, perak, dan perhiasan hasil rampasan itu, komplotannya membuat paspor palsu untuk pria itu karena mereka ingin membujuknya pergi ke luar negeri untuk menghindari sorotan. Namun ia tidak setuju. Ia yakin bahwa semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat itu. Jadi ia bersiap untuk mengambil langkah besar lainnya. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video, bikin semua bikin.